Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam 'ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan dan kami sekali pengasuh pondok pesantren Hidayatullah beliau Al-Mudawi Abah Kiai Tauhid Ansori wa Ahli Baiti. Yang kami hormati Ketua Komite dan Perangkatnya, yang kami hormati segenap Dewan Asatidz pengurus pondok pesantren SMP ID dan MA Hidayatul Falah, Bapak Ibu Wali, tamu undangan, dan segenap santri Hidayatul Falah yang berbahagia. Bunga-bunga puji kehadiran ilahi memenuhi jagat kalbu insan, membangkitkan rasa syukur di seluruh raga ini, khususnya pagi hari ini pada acara muadaah pondok pesantren Hidayatul Falah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa terlantung hikmat kepada Ibu Rahmat, Nabi penyempurna akhlak, pemilik samudra syafaat, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin tamu undangan, santri Hidayatul Falah yang berbahagia, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan pembacaan Ummul Quran Surah Al-Fatihah, dengan harapan semoga acara dapat berjalan lancar hingga paripurna nanti. Ala hadirin wa ala man salafus salih. Al-Fatihah. Hadirin tamu undangan, santri Hidayatul Falah yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan yang pertama oleh Kepala Sekolah SMP ID Hidayatul Falah, beliau Bapak Jafri Andi SPD. Kepada beliau disilakan.
pengembangan peserta didik atau mutu pendidikan. Ada yang namanya intra kurikuler dan ekstra. Yang intra itu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, dan ekstra itu di luar kelas. Untuk ekstra kurikuler Bapak Ibu sekalian, untuk ekstra kurikuler kami dari SMP IT Hidayatullah Falah mengangkat ada 4 jenis ekstra kurikuler. Yang pertama yaitu kepramukaan atau pramuka. Yang kedua itu UKS. Yang ketiga olahraga, dan yang keempat itu sains atau pengetahuan. Yang pengetahuan ini adalah IPA dan matematika. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan setiap hari Minggu, kecuali pada saat waktu kegiatan zikiran di minggu ketiga. Jadi minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat itu pelaksanaan ekstrakurikuler. Untuk menunjang kemaksimalan tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi sebagai pelatih, sebagai guru di bidangnya masing-masing, kami butuh kerjasama kepada Bapak Ibu sekalian. Kerjasama seperti apa? Kerjasamanya pada saat kegiatan ekstrakurikuler, kepada Bapak Ibu oleh santri, mohon maaf, dilarang untuk memanggil anak. Karena banyak kejadian itu Bapak Ibu sekalian, banyak kejadian. Sedang kegiatan, orang tua datang memanggil anak. Karena bakat dan minat siswa itu dipilih langsung oleh siswa. Anak yang memilih, bukan guru yang menunjuk, tapi anak yang memilih. Karena anak paham, memahami bakatnya di mana, minatnya di mana. Maka dari itu anak-anak itu memilih bakat dan minatnya. Dan itulah yang kami kembangkan di SMP Hidayatullah Falah. Dan itu alhamdulillah dalam kurun waktu beberapa bulan kemarin itu setiap kegiatan kita dapat minimal juara 3. Berarti bakat dan minat siswa itu sudah kelihatan, tinggal kita pengembangan. Karena itu butuh kerjasama kepada Bapak Ibu santri. Jadi untuk semester besok dan seterusnya kepada Bapak Ibu santri kami mohon pada saat kegiatan ekstrakurikuler kalau bisa ya jangan dululah datang ke sekolah, kan sudah ada waktunya tuh di minggu ketiga. Jadi pada saat itu setiap hari Minggu guru-guru itu datang sebagai pelatih dan guru pembimbing. Mereka akan mengajari, akan mengembangkan bakat dan minat siswa. Jadi setiap hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini tidak ada liburnya seluruhnya. Jadi Senin sampai Minggu belajar. Intranya Senin 1, ekstranya di hari Minggu. Jadi kami butuh kerjasamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah pada bulan November kemarin kita mendapatkan bantuan TIK dari Dirjen Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Bantuan TIK itu seperti apa? Saya jelaskan. Yang pertama yaitu Chromebook M432 with CDM. Itu kita mendapatkan bantuan 15 unit. Yang kedua Zirek router itu 1 unit. Yang ketiga LCD proyektor 1 unit dan konektor 1 unit. Jadi alhamdulillah untuk sarana dan prasarana pendidikan di sini dari komputer yang kami harapkan dulu, yang kami pinjam dulu, sekarang sudah ada. Itu ada 15 unit ditambah dengan komputer yang kita beli 2 unit. Jadi seluruh peralatan TIK berbentuk Chromebook dan komputer ada 17 unit. Jadi alhamdulillah dalam bulan kemarin kami sudah menerima dan itu sudah dipakai oleh tenaga pendidik dan pendidikan dalam pengisian rapor. Dan itu hasilnya sesuai dengan yang kami harapkan. Maka dari itu tidak hanya untuk pendidikan ekstrakurikuler yang kami kembangkan, akan tetapi intra dan sarana dan prasarana juga kami kembangkan. Jadi
tidak menutup kemungkinan di tahun ajaran baru, insya Allah kami dari SMP IT Darul Falah akan membuka kelas digital bagi siswa-siswi yang kurang mampu dan terbaik. Yang baiknya bagaimana Pak? Yang baiknya boleh ikut serta, tapi kami pilih dulu kepada siswa-siswi yang kurang mampu, tapi itu yang terbaik. Kalau yang baiknya masuk, kalau seandainya komputernya belum mencukupi, silakan Bapak Ibu wali santri memberikan kepada anaknya, boleh itu dihibahkan ke pondok alhamdulillah, atau itu khusus untuk santrinya. Yang jelas, insya Allah kalau tidak ada halangan, di tahun ajaran 2023-2024 kami akan membuka kelas digital. Untuk kami uji coba dulu untuk 4 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, yang ketiga kewarganegaraan, yang keempat TIK. Jadi kami uji coba dulu. Jika itu berhasil, akan kami kembangkan secara terus menerus. Yang terakhir Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu wali santri, untuk jadwal masuk kembali setelah nanti terima rapor pulang santri kita, jadwal masuknya itu datang kembali ke sini itu di bulan Januari tanggal 8. Jadi ada waktu 3 minggu Bapak Ibu sekalian. Ada waktu 3 minggu, tanggal 8 Januari, hari Minggu sudah datang kembali. Tentu ada persyaratan yang harus disiapkan. Yang pertama membayar atau melunasi biaya administrasi pondok dan SMPT berjalan dalam bentuk uang makan dan uang bulanan. Nanti kalau seandainya ada kekurangan, nanti diinformasikan di grup WA. Yang kedua, pengambilan kartu pustaka. Pengambilan kartu pustaka kemarin sudah kami tarik kartu pustaka santri, besoknya diambil lagi dengan membeli buku paket. Kenapa? Buku paket karena kita sudah akreditasi, salah satu bentuk penilaian yaitu pemenuhan buku pustaka. Maka dari itu kami membuat semacam pembelian buku paket Erlangga, Bapak Ibu sekalian. Itu per anak 180.000. Yang ketiga, karena sebentar lagi kelas 9, waktu efektifnya paling kurang 3 bulan untuk kegiatan belajar mengajar untuk belajar. Jadi setelah itu ujian akhir sekolah. Jadi karena sebentar lagi ujian akhir sekolah dan kelulusan, maka dari itu kemarin kami sudah rapat komite, ada biaya pembuatan sampul ijazah yaitu berjumlah 50.000 per anak, dan ada juga biaya pembuatan sampul rapor bagi kelas 7 itu sama Rp50.000. Pembayarannya waktu pengambilan kartu pustaka di kantor SMP IT Darul Falah. Yang terakhir nanti sesudah terima rapor Bapak Ibu sekalian, wali kelas akan memberikan laporan kegiatan bulanan, laporan kegiatan selama libur. Nanti Bapak Ibu wali santri silakan diisi sesuai dengan kegiatan siswanya. Dan itu salah satu syarat untuk datang kembali lagi di sini, mengumpulkan laporan kegiatan selama hari libur anak-anak. Jadi nanti penerima rapor ada berbentuk laporan kegiatannya. Jadi mohon diisi sesuai apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Jadi kalau seandainya memang betul dia selesai, isi, checklist, dicetak. Kalau tidak, sudah disilah. Itu salah satu bentuk acuan kami sebagai tenaga pendidik pendidikan di SMP Darul Falah. Jikalau ada kekurangan, itu yang akan kami kembangkan lagi. Jadi salah satu bentuk acuan kami sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Hadirin, tamu utama, santri Darul Falah yang berbahagia. Sambutan yang kedua oleh Kepala Sekolah FAK Darul Falah, beliau Bapak Abdul Fatah SAG.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula ibnu abdillah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Taufik Ansori, yang kami hormati Bapak Kepala SMPIT dan Dewan Guru, yang kami hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru MA Hidayatul Falah yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan kami muliakan ibu-ibu, bapak-bapak wali santri baik SMPIT maupun MA Hidayatul Falah yang sempat hadir pada hari ini. Pertama dan yang paling utama, kita pada pagi menjelang siang ini selalu bersyukur kepada Allah yang mana pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan dari Pondok Pesantren Hidayatul Falah baik yang SMPIT-nya maupun MA Hidayatul Falah. Kedua kalinya salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak tuntunan ilahi umati lanur menuju alam Islam mardotillah yang kita rasakan pada saat ini. Para bapak dan ibu wali santri khususnya MA Hidayatul Falah, supaya nanti nggak salah persepsi atau salah paham, awalnya kita membentuk daripada SMK IT Hidayatul Falah ini supaya nanti nggak kesasar pemahamannya. Ini khususnya yang MA ya, sudah berjuang semaksimal mungkin kami Dewan Guru termasuk abahnya, yaitu mengurus surat izin operasional khususnya di Provinsi Bengkulu 3 bulan lebih Pak, yang hasilnya alhamdulillah minus, dalam artian supaya nggak salah paham ya, kenapa kok dulunya SMK IT kok sekarang menjadi MA IT atau MA Madrasah Aliyah Kejuruan. Itu kalau digabung hurufnya jadi MA ya. Kejuruannya tetap Pak, cuma kita bernaung bukan di Dikbud. Yang kemarin SMK IT itu naungnya di Dikbud Bengkulu ya, Departemen Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah di sana tidak mengizinkan. Akhirnya kita kembali lagi, yaitu mengurus Madrasah Aliyah Kejuruan bernaung daripada Departemen Agama atau Kemenang. Ini supaya nggak salah persepsi. Kejuruannya tetap, tapi naungnya adalah Kemenang. Insya Allah Madrasah Aliyah Kejuruan Provinsi Bengkulu insya Allah baru di sini yang ada. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan satu-satunya ini ya kita bisa berkembang. Kalau SMK IT ya, saya sendiri adalah mantan guru SMK 6 Rejang Lebong. Alhamdulillah pemerintah sudah mempensiunkan saya atau purna bakti. Oleh abahnya, Pak gak usah pensiun, langsung saja ke pesantren. Alhamdulillah disuruh Batu tahun ajaran baru ini, alhamdulillah kita sudah mengadakan daripada pembelajarannya.
Ya, minta doa restu kepada para wali santri. Saya, abahnya termasuk Pak tukangnya diberikan umur panjang dan sehat walafiat. Termasuk ibu-ibu yang santrinya berada di sini, mudah-mudahan diberikan kelancaran rezekinya, amin. Dan mohon maaf, mulai ini santri ini wis akeh sing bujike, Bu. Jadi dumano dan sehat. Iku tandane santri koyo ngono. Aku biyen dadi santri ya koyo ngono. Wis aja kecewa, bali kok malih disen. Lah itulah santri jenenge. Selanjutnya untuk MA nanti siapa yang juara di kelas, nanti wali kelasnya supaya mengumumkan. Ya, untuk saya mengumumkan karena ini sekolah MA ini kejuruan, nanti ada baju praktek, Pak. Ya, kemarin alhamdulillah sudah ukur, ya penjahitnya sudah ke sini. Nanti apabila sudah jadi akan dibagikan kepada santri atau siswa yang bersangkutan dengan syarat kudu wis lunas. Ya, itu syaratnya. Kami nggak bisa, ya. Itu per baju praktek ini supaya jelas, ya. Itu 200.000 rupiah, nggak mahal, Pak. Ya, jadi penjahitnya di sana, bahannya di sana. Ini yang bikin supaya jelas, yang bikin di SMK 6, di SMK 7, orangnya itu namanya Pak Yan Taylor daripada Talang Dulu. Itu yang pertama. Yang berikutnya untuk semester yang kedua ini kami berusaha dengan Dewan Guru serta Wakil Kepala Sekolah anak-anak supaya belajarnya itu ya efektif. Itu diadakan LKS, Pak. Ya, menunjang daripada proses belajar. Itu persiswanya dikenakan untuk jurusan yang pertama yaitu kata busana, karena pelajarannya sangat banyak. Ini saya jelaskan sedikit saja nanti supaya paham adalah ke wali kelas masing-masing. Itu berjumlah 16 LKS. Satu LKS-nya 20.000, berarti tinggal 17 sendiri. Berikutnya yang untuk agribisnis 17 LKS. Ya, peternakan itu kali 20, nanti tinggal kalikan sendiri. Terus tata busana ya itu sama dengan 15 LKS. Itu yang perlu nanti untuk semester ke depan. Berikutnya tentang kembalinya santri ke sini karena ini waktu sudah siang. Ya, sama dengan yang di SMPIT. Rencana itu bagi rapot itu tanggal 20. Kemarin itu ada dari Dignas supaya hari ini harus dibagikan. Santrinya mau diboyong balik, rapatnya itu senang sekali sudah siap. Ya, tonton mulai bersyukur mau itu ya. Dan itu yang boleh saya sampaikan. Dan berikutnya untuk MA itu insya Allah nanti apabila sudah kelas 2 ini harus kalau di SMK kami namanya PSG atau prakering. Insya Allah nanti saya kerjasama dengan abahnya, anak nanti atau siswa nanti apabila prakering apa pulangnya ke sini atau ke kampung nanti kita bicarakan kembali. Kalau insya Allah karena berangkatnya dari pondok nanti pulangnya ke pondok lagi, ya selama 6 bulan, Pak. Ya, anak itu belajar yang kejuruan, misalnya yang tata busana nanti saya salurkan di konveksi sana, terus pengelasan yang minimal ke bengkel, yang ke peternakan ya minimal ya di peternak lah kira-kira supaya paham bagaimana cara memerah susu dan pengolahan daripada kotoran sapi. Itu nanti yang PSG itu selama 6 bulan ini gambarannya ya. Itu biayanya nanti supaya dijelaskan ya ke wali kelas masing-masing itu selama 6 bulan 700.000, Pak. Yang berikutnya untuk kelas 1 yang sekarang ini membuat sampul rapor dan ijazah yaitu 100.000 rupiah. Yang berikutnya baju prakteknya 200.000 rupiah. Itu gambarannya nanti supaya rincinya bisa dikopi ke WA para grup daripada wali santri. Itu yang perlu saya sampaikan.
mungkin ada kurang lebihnya, dan insya Allah ini Pak ada kabar baru. Insya Allah nanti kita wisuda SMP di gedung baru Pak yang di sana. Doakan saja, mudah-mudahan lancar. Ya ini lagi bikin kamar mandi dan bersihnya. Nanti misalnya dari sini mau ke sana nengok-nengok boleh. Tiang listriknya yang beton yang besar-besar sudah ditegakkan, tapi baru tegak tiangnya saja. Insya Allah nanti 6 bulan ke depan kita sudah menempati daripada gedung baru ini. Kabar gembira. Mudah-mudahan anak kita yang dididik di sini menjadi anak yang soleha dan soleh, berkah ilmunya, bisa keselamatan di dunia wa dunya wal akhirah. Itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadamu disampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga oleh Ketua Komite Hidayatul Falah, beliau Bapak Suito AMD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Bulu Bala, Bapak Taufik Ansori. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Hidayatul Falah, Bapak Jeffrey Asri SPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MK, Bapak Ibu Mata SAG. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan guru, staf pengajar SMP Hidayatul Falah dan MK Hidayatul Falah. Saya sepakati bahwa pada hari ini yang saya hormati Bapak, Ibu, Ustaz-Ustazah Pondok Pesantren Hidayatul Falah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak, Ibu, seluruh wali santri SMP Hidayatul Falah dan MK Hidayatul Falah. Pada pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberi kabar sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa menghadiri acara kegiatan santri dan rapat komite sekolah. Salam dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena kita banyak selawat, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini kami mewakili daripada komite sekolah dan wali santri. Pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh guru dan staf pengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Falah ini, yang mana pada hari ini putra putri kita bisa menyelesaikan di semester pertama. Semoga apa yang didapatkan, nilai-nilai yang didapatkan pada hari ini, semoga menjadi acuan dalam pendidikan putra putri kita di Pondok Pesantren ini. Selanjutnya kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pimpinan Pondok Pesantren yang mana telah memberi mandat saya pribadi untuk menjadi wakil dari komite sekolah di SMP Hidayatul Falah ini dan MK Hidayatul Falah. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian bahwasanya pesantren kita ini dalam masa pengembangan. Jadi mari kita bersama-sama terus serta dalam pembangunan di pondok pesantren kita ini, agar kiranya Bapak Ibu bisa menyampaikan sumbang saran, kritik sarannya di pondok pesantren ini melalui komite sekolah. Apabila ada permasalahan-permasalahan yang kurang jelas nanti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, baik itu dari SMPIT maupun dari MK, bahwasanya iuran-iuran yang diutarakan tadi itu seluruhnya itu sarana untuk pendidikan di pondok pesantren kita ini. Jadi kami mohon para guru sekalian agar kiranya
turut serta dalam pembangunan itu. Ini mohon maaf ini Pak ya, ini masalah pembayarannya. Kami mohon lebih awal, jangan sampai di grup berulang. Jadi ada hak dan kewajiban kita. Jadi hak kita, anak-anak kita dididik di pesantren ini. Dan kami mohon mari kita bersama-sama, kewajiban kita penuhi. Jadi jangan sampai nanti di grup sampai berulang, atau ada hal yang tidak kita inginkan putra putri kita ini nanti tahu, misalnya ada tunggakan mereka menjadi beban moral mereka di pondok pesantren ini. Berikutnya kami perlu tekankan kembali bahwasanya di pondok pesantren ini Pak, ini putra putri kita ini ada di pendidikan ini ada di asrama, ya dapat asrama pondok. Jadi kadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini ada permainan yang sifatnya menimbulkan emosi daripada putra putri kita ini. Jadi kadang bermain saling tegur sapa, atau ada hal-hal yang sifatnya tersinggung, terjadi perkelahian misalnya saat ini. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian, ini ada pengurus pondok pesantren, ya. Kita selesaikan di pondok pesantren ini, kita serahkan kepada pondok pesantren, kepada staf pengajar atau ustaz-ustaznya yang ada di pondok pesantren ini. Jadi kita orang tua ini sudah menyerahkan secara penuh di pondok pesantren ini, baik itu tentang kesehatan, keselamatan putra putri kita di pondok pesantren terjamin. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir apabila putra putrinya sakit, ya, itu nanti sudah diurusi di pondok pesantren ini. Ada kesehatan sekolah. Jadi ada juga di pendidikan ini ada guru BP. Guru BP ini adalah guru pembimbing pembina di pondok pesantren. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti kami komite atau guru pembimbingnya. Jangan sampai kita bertindak sendiri-sendiri, ya. Untuk menjaga kekompakan kita bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, kami mohon agar kiranya pengertiannya, keikhlasannya juga kita harus secara penuh kita serahkan putra putri kita ini dididik di pondok pesantren ini, di pondoknya atau di bidang formalnya di sekolah. Berikutnya Pak, kami ajak kembali Bapak Ibu sekalian, dengan seiringnya masa liburan ya Pak, mari kita sama-sama jaga putra putri kita ini jangan sampai bebas. Kami sempat beberapa santri ini, adik-adik santri perlu didengarkan ini ya. Adik-adik santri ini di dalam pesantren ini dalam kurun waktu 1 semester ini dididik secara disiplin. Di ruangan pesantren ini tidak ada yang merokok, ya, tidak ada main HP. Tapi jangan sampai nanti di rumah atau di jalan saya temui ada yang merokok terlalu bebas. Waktu yang liburan kemarin sempat kami tegur putra putri kita Pak. Kebetulan mereka nggak ngerti siapa, tapi saya selaku orang tua saya merasa memiliki itu adalah putra putri kita semua. Jadi Bapak Ibu, apabila putra putri kita saling berkunjung di rumah, ya, di rumah kita nanti pasti saling berkunjung ya Pak. Mohon diawasi putra putrinya. Karena dalam pelaksanaan berkunjung itu Pak pakai kendaraan bermotor, ya, pasti rata-rata pakai kendaraan bermotor. Mereka kebut-kebutan ini Pak, saking tekanan ini kita tidak marah, tapi pertanggungjawaban itu di Bapak Ibu sekalian, sebab sudah diserahkan di masa liburan. Tapi jangan sampai nanti di jalan membawa nama baik pesantren ini Pak, ya. Di jalan nanti merokok mereka kumpul-kumpul di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi jangan sampai nanti waktu mereka pulang ini perlu dijaga kembali. Pulangnya jam berapa? Jangan sampai larut malam. Ini kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 masih di pinggir jalan kumpul-kumpul dengan kawan-kawan sebab kangen. Jadi jangan sampai nanti nama pesantren kok anak santrinya keluar masa liburan terlalu bebas. Kami mohon Bapak Ibu sekalian, demi menjaga nama baik pesantren kita ini, mari kita jaga-jaga putra putri kita, tolong diawasi perginya kemana, tujuan kemana, dan berapa menit, jangan berapa jam Pak. Kalau jam terlalu lama, banyak kejadian saat ini
lingkungan kita ini, Pak. Jadi jangan sampai pergaulan bebas. Pengawasan kita ini ada geng-geng motor sekarang, Pak. Ya, di titik-titik jalan itu bisa menimbulkan keributan di jalan. Mungkin hanya itu, Pak, yang dapat kami sampaikan dari wakil komite sekolah dan wali santri. Sehingga kami pribadi mohon maaf yang sebesarnya apabila ada tutur bahasa yang kurang pas di Bapak Ibu sekalian. Kami pribadi mohon maaf yang sebesarnya. Pada Allah kami dimanapun kami hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Dan juga kami undang santri Hidayatul Falah yang berbahagia. Marilah kita ikuti bersama Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Abah Kiai Taufik Ansori. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahasa kurang. Apotan. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan Hidayatul Falah beserta seluruh Dewan Guru, tata usaha yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMPIT Hidayatul Falah beserta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SMPIT Hidayatul Falah, ketua pengurus dan seluruh dewan asatir Pondok Pesantren Hidayatul Falah, ketua komite dan segenap wali santri hadirin wal hadirat rahimahumullah. Pertama, dari atas segalanya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah kita pada pagi menjelang siang hari ini bisa bermujalasah, duduk bersama, kemudian hadir di Pondok Pesantren Hidayatul Falah dalam rangka muwada'ah. Muwada'ah itu pamitan sekaligus penyerahan raport hasil evaluasi belajar selama kurang lebih setengah tahun, baik santri-santri SMPIT ataupun MAK. Kemudian akan juga diberikan pemberian hadiah ala kadarnya sebagai bentuk motivasi kepada anak-anak yang berprestasi. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mari kita kirimkan sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan di awal sambutan dari Kepala Sekolah SMP, Pak Kepala Sekolah MAK, kemudian Pak Ketua Komite. Sudah jelas, saya hanya ingin menambahkan kesempatan siang hari ini bahwa untuk acara sambangan ini yang pertama, menjenguk atau nyambangi anak-anak sekalian
itu mulai pertengahan tahun yang akan datang ini kami batasi hanya diizinkan 1 bulan 1 kali tepat pas minggu pertama waktu pengajian. Saya ulangi lagi, sambangan, nyambangi anak, mengunjungi anak, mengobati kangen kepada anak itu tidak kita bebaskan seperti pertengahan yang pertama ini. Kalau pertengahan pertama ini kita masih toleransi, diberikan pemurahan untuk dikunjungi setiap minggu, ada yang setiap hari, ada yang sampai orang tuanya nginep, pamit sama Mbak, mohon izin saya mau nginep di pondok, gak apa-apa, lewat 5 hari urus pendaftarannya. Mondok sekali biasa. Saya izinkan, saya berikan kebebasan untuk setengah tahun yang lalu. Tapi untuk ke depan ini, setengah tahun yang akan datang, semuanya itu hanya diizinkan 1 kali dalam sebulan, minggu pertama saat pengajian di pondok kita. Kenapa Bapak Ibu? Saya jelaskan. Di pondok kita ini mohon maaf beda dengan pondok yang lain, Bapak. Di sini ini tidak ada santri diizinkan tidak diterima mondok sekolah di sini tanpa mondok. Itu satu. Yang kedua, kalau cuma ngambil sekolahnya di sini kemudian pulang, itu jas buka ikat belangkon sama juga sami mawon. Podoai mendingan sekolah negeri. Jadi di sini itu sekolahnya 2 kali. Pagi sekolah formal di SMP, kemudian sorenya itu sekolah lagi diniah. Ijazahnya 2, raportnya juga 2. Nanti bisa ditengok nanti. Jadi kalau pagi itu bapak-bapak ini bertugas. Kami ngurusi ngaji dengan asatidz. Itu pagi itu yang MAK itu sekarang masuk sore, sementara ini gedungnya nggak belum jadi. Itu paginya itu diniah berarti jadwalnya. Kami ngajar dengan para ustaz. Itu yang khusus MA. Setelah itu kami istirahat nanti. Kadang-kadang kalau udah ada jadwal ngajar saya nengok pembangunan, kondisi di pembangunan sana. Insya Allah mudah-mudahan saya berdoa mentargetkan tahun depan ini itu anak MAK nempati gedung baru. Amin. Syaratnya dan bayar dibantu pembayarannya, meskipun itu tidak bantuan dari santri, wali santri, kemudian ada masyarakat yang wakaf, infak dari mana-mana. Kemudian sementara ini masuk sore di sini gantian dengan anak SMP. Paginya dilihat. Nah, jadi setelah ujian sekolah, kemudian langsung nyambung ujian pondok. Sekolah yang diniah. Namanya Madin Hifa, Madrasah Diniyah Hidayatul Falah. Nanti ada rapotnya, nanti buka. Itu pelajaran agama, murni agama. Itu. Jadi Bapak ini untung. Insya Allah untung, gak akan rugi. Mondok di sini ini diketati karena kalau sering ditengok ini, kemudian sering izin pulang tanpa alasan yang jelas, misalnya mau kangen Pak, anakku tak mau balik, tidak tak keloni sungi. Itu Bapak Ibu, itu sekitar 12 pertemuan hilang. Sore jam 2 itu ada namanya murojaah sawir. Itu untuk menyiapkan ngulang pelajaran yang nanti sorenya itu akan diajarkan. Pelajaran kemarin sebelum ditambah itu ada mendalami dulu. Itu namanya murojaah sawir kalau di sini.
Kemudian jam habis sholat asar dilanjutkan dengan kurikulum diniyah. Semua pelajaran itu. Jadi mulai masuknya semua fun pelajaran itu, fikih, ada tauhid, ada sejarah Nabi, ada nahwu sorok, macam-macam pelajarannya. Seperti dijawab. Selanjutnya malamnya itu setelah itu kan makan, sore itu makan. Nah itu malamnya itu habis maghrib itu ngaji Quran. Yang kelas 7 santri baru itu digembleng tentang fikih ibadah, bacaan doa sholat. Bacaan doa sholat itu dihafalkan tiap hari sama Ustadz Amran. Kemudian yang datang ke sini belum bisa ngaji, itu kita sutir, kita bimbing secara khusus supaya nututi kawannya yang belum bisa ngaji. Itu caranya seperti itu kerja kita ya. Jadi disutir, wah ini apa ini? Huruf apa ini? Ini apa ya? Padahal alif sebesar tongkat Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Itu enggak ngerti, kita kasih tahu. Ini huruf alif, ini ba, ini ta, jim, dan seterusnya. Yang sudah pinter, sudah bisa maksudnya dari rumah sudah bawa bekal, bisa ngaji, mungkin sudah tamat Iqra, di sini dibaguskan bacaannya, makhrajnya harus dibaguskan. Ada yang sudah katanya sudah Quran, tapi membedakan sa, sya, bo, ain, lo, belum jadi. Matangkan di sini. Sudah setengah tahun. Target kita selesai hafalan Asmaul Husna, dilanjutkan hafalan surah Yasin dan surah Waqiah. Surat pendek. Ini yang kelas 7 baru masuk. Nah, makanya izin ini dibatasi itu tujuannya supaya anak-anak ini nanti tidak terganggu. 2. Jadi izinnya dibatasi setiap bulan minggu pertama. Cukup. Selebihnya itu terkecuali kalau darurat. Seperti sampaikan Pak Ketua Komite, anak kita sakit, dirawat di sini tidak mempan, baru dihubungi orang tua. Anak Bapak Ibu di sini itu diawasi, dirawat segala hal, termasuk kesehatan. Kalau ternyata kena penyakit budik, kata Pak Fatah tadi, ini al-budiku al-barokatu. Budik itu berkah, yakin. Karena saya dulu udah budik juga. Orang tok, sudah, itu ujian. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua dan yang ketiga sekarang masalah pembayaran tadi. Jadi Bapak Ibu tadi ditegaskan Pak Kepala Sekolah masing-masing dari SMP ada pembayaran untuk kebutuhan anak kita. Kalau di MAK itu besarannya kurang lebih berapa tadi? Kurang lebih 600. Saya rubah syaratnya untuk bisa nerima baju seragam. Tadi kalau Pak Fatah itu harus lunas. Saya rubah keputusannya baru ini. Jadi nggak usah lunas, bisa menerima seragam, yang penting sudah bayar. Lah sami mawon di sini. Kan? Sami mawon. Nah, beda. Kalau lunas 100%, kalau bayar mungkin separuh. Boleh nanti separuh dulu Pak. Wah ini mohon maaf kopi belum kering. Nah ini separuh dulu boleh. Seragam sekarang sudah saya tempat, DP sudah kami siapkan dulu. Kalau nunggu Bapak Ibu bayar, kapan jadinya? Nah, Bapak Ibu, yang penting dibayarkan itu saat pengantaran nanti setelah libur. Baik yang urusan dengan SMP, nanti langsung dihubungan dengan bendara SMP ataupun MAK yang kaitan dengan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya ini saya tegaskan anak yang sekarang ini sudah kelas 3, 7, 8, 9, kelas 9 SMP, tidak usah ngangen-ngangen kepingin melanjutkan sekolah di luar.
kami beserta tim yang membantu kami, kepala sekolah, ada Pak Jepri dan lain-lain banyak, untuk mendirikan awalnya SMK, kesulitan dapat izin karena lahannya harus luas. Akhirnya kami rubah menjadi madrasah aliyah kejuruan yang notabene ini adalah pertama di Provinsi Bengkulu. Ini kalau di kota-kota besar, Palembang, Jakarta ini sudah ada. Jadi madrasah aliyah yang pendidikan agama, ada fisika, ada biologi, kimia, tapi di situ ditambah ada keterampilan. Jurusan jahit, jurusan bordir, jurusan kelas, kemudian ada peternakan. Ini sebagai tambahan keterampilan. Kalau Bapak Ibu nggak paham, tanya. Nanti daripada nanti kesasar, anak kami habis ini saya masukkan di sekolah kota, kemudian ngekos. Wow, ini bahaya ini. Saya takut ilmu yang kita sampaikan ini belum sampai di puncak sudah hilang. Makanya biar matang karena kurikulum diniyah di sini ini teruskan pelajaran diniyah. Kalau sudah sampai di MAK, kemudian mau kuliah, mau minta pendapat abahnya untuk ke Jawa seperti abah mondok dulu di mana, itu saya tunjukkan. Saya antar dan tolong di. Nah, selanjutnya masalah tadi sudah ditegaskan Pak Ketua Komite, anak Bapak Ibu diserahkan di pondok ini jangan dilepas kepalanya, pegang ekornya. Dilepas kepalanya, pegang ekornya. Artinya apa? Kalau menyerahkan bulat-bulat, saya urus bulat-bulat di sini. Ada keributan itu antara anak itu Pak, itu tidak beda dengan pitik. Pitik itu campur dengan satu keluarga, itu ya kadang-kadang pendel-pendelan. Tahu pendel-pendelan? Keras, nggak apa-apa. Anak ini ratusan, anaknya orang ratusan. Itu bahasa Inggrisnya bedo silit sih diambil. Wes silit kok bedo, terus watake beda. Wataknya tidak sama. Kemudian anak itu misalnya satu dengan yang lain nggak terima misalnya, jengkel, kemudian dicacak belagu tenan, enggak. Akhirnya dilaporkan orang tua, kemudian orang tua ngamuk di sini. Itu hari ini saya nyatakan anak itu wajib saya keluarkan. Gak ngikuti aturan prosedur di pondok ini, karena di sini nyerahkan harus totalitas. Kalau masih dibela karena anak yang belagu itu ternyata sudah rukun, mangan bareng, mandi bareng. Bapaknya masih dongkol lah ini. Ini tidak pantas orang tua seperti itu. Saya benar-benar geram saya melihat seperti itu. Artinya nggak beneran. Padahal saya sungguh-sungguh. Setelah itu saya panggil ibunya, Dameka. Kamu kalau lapor sama kami, sama pengurus. Anak saya katanya ditinju atau dijiwit atau disakiti oleh temannya namanya ini. Lapor sama. Saya panggil. Benarnya seperti itu, damai. Jangan ulang. Kita di sini seperti saudara. Di sini satu keluarga. Pokoknya bareng-bareng. Yang ketiga terus ini. Selanjutnya, masalah makan Bapak Ibu. Ini ada yang komplain, makannya kok sayur terus. Bu, Pak Yai, Abah, Bu Nyai, keluarga itu, mohon maaf, sebelum sholat subuh itu sudah nanak nasi. Bu Nyai itu bangun tidur, itu disiplin langsung nanak nasi. Itu sebelum sholat subuh. Bapak-bapak masih tidur. Nah, persoalan sayur ini, Pak Bu, ini anak itu di pondok itu kita latih, kita didik mandiri, ngurusi barangnya sendiri, kemudian kita didik untuk hidup sederhana. Siap orang duwe, urip siap orang duwe. Nek umpama sugih kaya enggak kaget. Tapi yang saya doakan di sini, saya pasang di sini, saya tempahkan di sini dengan Allah, minta kepada Allah supaya seluruh santri keluarga besar Hidayatul Falah selamat, panjang umur, rezekinya lancar, amin. Santri bahagia dunia akhirat. Amin. Makanya rumusnya di sini malam Senin zikir sholawat yang banyak. Kemudian habis maghrib sholawat istighfar. Kemudian
Habis Isya surat Waqiah nggak ketinggalan. Menjelang maghrib surat Waqiah dibaca. Ini karena surat Waqiah itu menurut sabda Nabi, suratul Waqiah, suratul hina. Surat Waqiah itu surat kekayaan. Nek kepengin sugih baca Waqiah. Nggak hafal, nggak bisa baca Quran, ini cukup ambil salah satu amalan di pondok ini, surat Al-Nashrah. Barang siapa yang baca surat Al-Nashrah setiap habis sholat fardu 1 kali saja, dijamin tidak akan fakir selama-lamanya. Enggak hafal Al-Nashrah, ganti yang gampang lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang setiap hari baca la haula 100 kali, dijamin tidak akan fakir selama-lamanya. Rumong soalnya masalah dalam hidupnya, ada problem yang sulit terpecahkan, itu solusinya dibaca 300 kali. Punya cita-cita kepengin bojo meneh aja. Salah. Pengen cita-cita kepengin duwe mobil, apa kepengin iso gawe omah, baca sholawat Jibril minimal 1000 kali. 1000 kali. Kepengin rumahnya itu punya tumpuan kopi banyak, aman. Setiap mau tidur baca bismillah 21 kali. Dijamin barang gak akan hilang nek gak teleponan maling. Nah, supaya gak telepon maling itu bismillah 21 kali. Itu maksudnya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini siasat untuk supaya hidup kita ini sejahtera. Di sini sudah mulai kita rintis sejak pondok. Bukan hanya kita ajari masalah utawi iku, maknani kitab-kitab kuning, pelajari sekolah matematika, fisika dan lain sebagainya. Kita ajari tirakat zikir. Maemnya juga seadanya. Jadi kalau kepengen mangan ayam, mangan rendang, itu bayarnya aja harus imbang. Sebulan berapa? Sepakatnya ini Pak. Sejuta kok. Nah, gak usah muluk-muluk, makan sederhana, sayur sehat. Yang penting tertib, disiplin maem. Pagi sarapan, di situ sholat duha, belajar sekolah. Itu. Kepengin anaknya mesen request, ma kangen sambel mama, sambel tempe, kacem. Apa sambel tempe apa? Bawakan. Itu. Tempoyak, bawakan. Cuman kok belum pernah enteng sing gawake anak terus gawake abai. Enggak. Bapak Ibu, kita latih makan sederhana. Mohon maaf. Jadi jangan sampai kalau mau sesuai kita melatih anak supaya hidup sederhana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Besok Minggu kita akan bertemu lagi di pengajian akbar di Rusa. Yang punya kesempatan, mumpung masih hidup, ingat orang berangkat ke pengajian itu satu langkah itu dihitung 100 kebaikan. Jadi kalau pakai motor itu kalau jalan kaki, kalau kali motor itu dihitung sekali putaran, seru. Nah, jadi kalau 10 langkah berarti 1 putaran. Memang payah dihitung dari payahnya Pak. Bapak Ibu, insya Allah keluarga MAK yang berkesempatan besok tidak punya aktivitas penting, insya Allah akan bareng-bareng. Anak-anak santri sudah saya kasih nasihat, Bapak Ibu, selama liburan bantulah orang tua. Saya sampaikan berulang-ulang, dengan orang tua itu jalan surgamu nak. Tuh, kalau belum bisa membahagiakan, jangan kau bikin dia susah hati. Kemudian selama liburan tadi sudah disampaikan, itu ada kontrol, ada kegiatan yang harus dilakukan setiap Kamis sore. Ini wilayah Sumber Bening Sambirejo itu gabung jadi satu kegiatan tahlil bersama, mempraktekkan ilmu yang diajarkan di sini, belajar abdi di masyarakat, terjun di masyarakat. Itu ada kegiatan sejak dulu. Kemudian dikontrol dengan ada laporan. Nanti disetorkan di sini waktu anak itu bapak ibu ngantar. Jadi kegiatannya nanti ini yang anak SMP kelas 3, kelas 2, MAK itu sudah kita geladi, kita belajari untuk bisa mimpin tahlil, Imam Yasin.
belajar khutbah, belajar bilal. Nah itu nanti suatu saat yang khutbah ini kami akan, anak MAK ini akan kita ajari untuk kita kirim di desa-desa, di Curug, di mana-mana. Nanti akan kita uji kemampuan dia praktek ke masyarakat dengan cara, dengan prosedur yang nanti akan kita susun. Demikian Bapak Ibu, tidak perlu kecewa yang anaknya tidak dapat prestasi. Itu semua anak kita adalah anak yang terbaik. Alhamdulillah. Anak kita mondok di sini, belajar agama, belajar umum, itu menurut kami adalah anak yang istimewa. Kenapa? Karena berjuang di jalan Allah, menderita, dia senang susah bareng-bareng. Jadi mohon maaf kalau ada ibu yang tanya, baju anak saya ini hilang terus. Oh, itu sebenarnya bukan hilang. Tadi kami pagi-pagi sudah ngontrol keliling. Ini baju siapa? Baju saya. Saya umumkan depan anak-anak Bapak Ibu. Padahal tas itu sudah siap. Oh ini mau mudik. Nah, saya umumkan, baju ini harus diberesi. Siapa pemiliknya harus diambil. Kalau enggak tuntas, tidak jadi libur. Wah sibuk. Hari punya ini. Nah, kalau enggak sempat di Cina, carikan asoy di rumah Abah, bungkus balik untuk oleh-oleh orang tua dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau yang berbanyak terima kasih. Hadirin, tamu undangan, santri Hidayatul Falah yang berbahagia. Acara selanjutnya, penghargaan siswa-siswi berprestasi SMP IT dan MAK Hidayatul Falah yang akan disampaikan oleh Ibu Elsa Rafiqah SPD. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sebaik-baiknya nikmat berupa iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa terkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Baiklah, di sini saya akan membacakan juara umum semester 1 tahun pelajaran 2022 tahun 2022 SMP IT Hidayatul Falah dan Madrasah Aliyah Tujuan Hidayatul Falah. Untuk yang pertama, untuk juara umum kelas 7 akan diberikan kepada Deva Fabrima dari kelas 7. Dengan nilai rata-rata 89,9, putri dari Bapak Sugeng Priyono dan Ibu Semakia asal desa Sumber Bening. Pada Deva Fabrima serta wali dipersilakan untuk maju ke depan. Maaf Pak, Deva Fabrina dari Kayu Manis. Pada Deva Fabrina serta wali dipersilakan untuk maju ke depan. Kelas 8 akan diberikan kepada Cika Diah Maita Sari dari kelas 8B dengan nilai rata-rata 87,36, putri dari Bapak Suryadi dan Ibu Bibi asal desa dari suku Menanti Sindang Dataran. Suku Menanti 4 Sindang Dataran. Gak apa-apa wis, salah titik apa? Gak dosa. Pada anak usia Cika Maita Sari serta wali dipersilakan untuk maju ke depan. Kemudian untuk juara umum kelas 9 akan diberikan kepada Alan Rahmatullah dari kelas 9 dengan nilai rata-rata 92,00, putra dari Bapak Saira
Ibu Endang Munifah, asal desa dari desa Airlang. Kepada Allah beserta wali kota dan maju putri. Para anak dan sekalian, silakan. Kemudian untuk juara umum madrasah alias kejuruan akan diberikan kepada Irma Tri Rosmita dengan nilai rata-rata 89,00, putri dari Bapak Taslim dan Ibu Ros, asal desa Sambirjo. Para ananda beserta wali kami persilahkan untuk maju ke depan. Kami ulangi sekali lagi, untuk juara umum madrasah alias kejuruan akan diberikan kepada Irma Tri Rosmita dengan nilai rata-rata 89,00, putri dari Bapak Waslim dan Ibu Ros, asal dari desa Sambirjo. Kepadanya disilakan. Untuk juara umum kelas 7 akan diberikan oleh Umi Suratiah SPD. Kepada Umi, silakan. Oke, tepuk tangan untuk Deva Fabrika dari kelas 7C. Untuk juara umum kelas 8 akan diberikan oleh Bapak Jeffrey Ali, SPD. Ada Bapak dipersilakan. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya, untuk juara umum kelas 9
untuk yang sudah juara umum bisa mempertahankan prestasinya dan bisa menjadi lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin tamu undangan, saat ini yang salah yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa kepada beliau Al-Mukarram Abah Kiai Taufik Ansori dengan segala hormat kami haturkan. Berkah manfaat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha kama a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayatil khairat bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamina dhurriyyatina wa jama'atina wa fikna wa fi hadzal ahad. Ya Allah, min ibadika as-salihin min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa yakunna li syarri ghair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ij'al hadzal ma'had ma'hadan nafi'an ma'hadan mubarakan wasi'an nafi'an qa'iman mahmur mustamiran mubarakan nafi'an min yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min as-sakhati wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alina fi sakaratil maut wa najatana an-nar wa la'anfa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kalau pulang hati-hati, semoga selamat di perjalanan sampai ke rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan nanti di sini langsung ke kelas ya. Nah, nanti akan teknisnya seperti apa ini akan disampaikan pengumumannya untuk pembagian rapotnya kepada SMB dan MA ya. Untuk MA-nya di masjid, pembagian rapotnya wali santri untuk anak-anak MAK ya, khusus MAK itu pembagian rapotnya di masjid. Untuk yang SMP di kelasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu tanya sama putra putrinya kelasnya di mana. Itu akan ditemui di sana nanti bersama wali kelasnya masing-masing.